Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ali Muhtarom, biasa dipanggil Pak Ali, adalah salah satu tenaga edukatif di Fakultas Syariah YAIN Pekalongan yang biasa mengampu mata kuliah fikih munakahat dalam hal ini. Nah, insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan kita akan sama-sama sharing, berbagi pengalaman dan pengetahuan di saat kita sedang jeda. Tadi habis sholat buka, mungkin Anda semua kekenyangan, tarawih, sambil menikmati sisa kol atau sisa makanan yang ada, kita cari hal yang bermanfaat melalui sharing yang diadakan oleh sahabat-sahabat di HMJ HKI ini. Jadi selamat menikmati. Nanti ada materi berbentuk paper PDF, bisa Anda baca dulu. Kemudian nanti juga sedikit saya ada video yang membantu, mungkin bisa memahamkan saudara dalam diskusi ini. Silakan, selamat menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam mahasiswa. Sahabat-sahabatku, peserta diskusi online yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan HKI yang berbahagia. Semoga sehat selalu. Malam ini tema yang akan kita kaji bersama adalah terkait dengan stabilitas keluarga di masa pandemi, antara hak dan kewajiban, telaah atau mengacu kitab Dhaul Musbah fi Bayani Ahkamin Nikah karya Syekh Hasyim Asy'ari. Sebagai pengantar, sejak 2 bulan yang lalu memang seluruh komunitas bangsa berjuang mati-matian dalam rangka memerangi wabah yang melanda di setiap negara. Lebih dari 130 negara kena wabah virus COVID-19 atau virus corona. Banyak kebijakan diambil, pemerintah mengambil kebijakan, ada salah satunya adalah ada social distancing, physical distancing, kemudian stay at home, kemudian work from home, dan lain-lain. Nah, kebijakan-kebijakan ini mungkin bagi sebagian orang tidak begitu berdampak ya, tetapi sebagian yang lain sangat-sangat berdampak. Dampak dari wabah ini atau kebijakan berdampak pada ekonomi, politik, keamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pun demikian dalam hal keluarga, ya, sangat-sangat berdampak sekali. Nah, tema yang diambil diinisiasi oleh teman-teman hukum keluarga Islam ini sangat menarik sebetulnya dalam rangka menyikapi problematika keluarga di masa pandemi ini, karena saya yakin berdampak. Dimana tidak, karena keluarga itu kan merupakan sistem terkecil dalam lingkup sosial kemasyarakatan, yang di situ ada orang tua, anak, istri yang masing-masing punya kepentingan kegiatan yang pasti ada kaitan dengan orang luar dan macam-macam. Nah, ini yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Berikutnya adalah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan. Keluarga adalah anggota yang terdiri dari orang tua, biasanya ada ayah, ibu, dan anak. Keluarga ini berbeda dengan rumah tangga. Kalau rumah tangga itu lebih berorientasi kepada material ekonomis, karena terkait dengan kebutuhan. Tapi kalau keluarga lebih kepada personalitinya. Nah, dalam Al-Quran atau dalam Islam, definisi keluarga itu memang yang sejauh yang saya tahu dalam kitab-kitab, misalkan ada Ahwalul Usroh karya Umar Farukh, juga tidak ada definisi secara baku tentang keluarga. Tapi yang jelas keluarga itu dalam Quran bahasanya bisa ahlun, misalkan dalam surat At-Tahrim ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga di sini yang isinya adalah tadi saya sampaikan di atas, ada bapak,
ibu dan anak. Nah, keluarga ini dalam bahasa Badran Abu Al-Ainain Badran disebut sebagai imadul ummah atau tiang ummah, tiang agama. Tiang umat maksudnya, mohon maaf. Nah, sendi utama untuk menuju sebuah keluarga adalah pernikahan. Maka dari itu mau tidak mau, kalau keluarga membangun keluarga yang sah adalah melalui perkawinan. Dan perkawinan ini dalam fikih yang biasa Anda kaji itu kan akad yatadhammanu ibahata wat'in bilafzi inkahin atau tazwijin, itu yang lazim didefinisikan. Akad yang di situ bisa menghalalkan hubungan suami istri, ya kan? Jadi, nah dari akad ini kemudian lahir hak dan kewajiban yang timbul dari akad ini. Kewajiban suami menjadi hak istri, begitu juga kewajiban istri menjadi hak suami. Nah, bagaimana cara memenuhinya? Tentu disesuaikan dengan kadar kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan hak dan kewajiban tadi yang dalam kitab Dhaul Misbah fi Bayan Ahkamin Nikah, sebelumnya kita mengenal kitab ini dulu, bahwa kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama pada masanya. Karena Kiai Hasyim sendiri itu adalah ulama yang luar biasa, yang lahir pada tahun 1871 dan wafat pada 1947. Karya-karyanya tidak lebih dari 20 yang berhasil didokumentasi, dan wakilah memang banyak, ada sebagian karya yang belum terdokumentasikan. Ada satu kitab kumpulan besar itu Irsyadus Syari namanya, kumpulan-kumpulan karya Mbah Hasyim, salah satunya itu adalah ini. Nah, perlu diketahui bahwa Dhaul Misbah ini adalah kitab kecil sebetulnya. Kitab kecil sekali yang saya kirim ke Anda itu hanya potongan tentang hak kewajiban yang berbicara tentang nikah. Kalau kita lihat di pengantarnya awal itu, bahwa kitab ini lahir, disusun berangkat dari pemahaman banyaknya orang awam yang kurang begitu memahami tentang hukum-hukum nikah secara umum, karena kebanyakan referensi tentang pernikahan pada saat itu, pada masa kitab ini disusun, besar-besar, kitab-kitab besar, sehingga masyarakat tidak ada kesempatan atau kemampuan untuk mengkajinya, sehingga Mbah Hasyim dalam hal ini menyusun kitab khusus yang berbicara tentang pernikahan. Nah, kitab ini sendiri sebetulnya hanya kecil, karena hanya terdiri dari beberapa bagian saja. Ada 2 bab ya. Bab pertama menjelaskan tentang hukum nikah, bab kedua menjelaskan tentang rukun nikah dan lain-lain. Nah, khotimah malah di terakhir itu berbicara tentang hak suami istri, ya, atas hak istri ke suami, hak suami atas istri. Nah, ini yang nanti kemudian menjadi pembicaraan kita lebih lanjut. Dalam kitab Dhaul Misbah, memang Mbah Hasyim di sini tidak membicarakan atau memisah secara spesifik hak dan kewajiban ya. Artinya tidak sebagaimana misalkan kita melihat kitabnya Wahbah Zuhaili fi Salm Adilatuhu, itu kan secara ditempatkan ada klaster sendiri. Misalkan yang saya baca di sini ada hukukuz zaujah, ada hukukuz zauj, ada al-hukuk al-mushtarakah baina zaujaini. Sudah diklasterkan. Tapi kalau kita buka kitab Dhaul Misbah ini, memang tidak diklasterkan secara spesifik, tetapi bisa dipilah dan pilih. Nah, misalkan ini, nanti materi bisa dicek yang saya kirim ya. Hak dan kewajiban. Ada kewajiban suami menjadi hak istri. Jadi kewajiban suami menjadi hak istri. Hak itu adalah sesuatu yang mesti didapatkan, tapi perlu ditunaikan orang lain. Nah, kewajiban suami menjadi hak istri. Apa? 1, misalkan nanti saya baca, harus mempergaulinya dengan baik, atau dalam bahasa Al-Qur'annya mu'asyar bil ma'ruf. Suami harus memenuhi hak istrinya dengan baik. Kemudian suami harus bisa membimbing istrinya dengan baik. Selanjutnya bisa suami memberi nafkah berupa makan, memberikan pekerjaan yang layak kepada istri, atau memberikan kesempatan kepada istri yang baik. Suami tidak boleh memukul
wajah istri, hingga kepada suami tidak boleh memaki-maki istri. Kemudian berikutnya adalah kewajiban istri dan hak suami. Artinya sesuatu yang mesti didapatkan oleh suami dan harus ditunaikan oleh istri. Ini saya ambil sampel saja, nanti bisa dicek. 1. Istri wajib taat kepada suami terhadap semua perintah selagi perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Istri nggak boleh berpuasa kecuali izin suaminya, nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Istri bersungguh-sungguh mencari ridho suami. Istri sekuat tenaga menjauhi hal yang dibenci oleh suami. Sampai kepada yang terakhir, istri sebaiknya menjaga penampilan menarik di depan suaminya. Nah, kalau saya rasa memang penjelasan yang disampaikan oleh Mbah Hashim ini bisa kita kategorikan ya, meskipun di kitab ini tidak diklasterkan secara khusus karena tulisannya langsung jadi satu begitu. Bagaimana klasternya? Jadi sebetulnya ketika ditelusuri lebih dalam, hak kewajiban suami istri itu dalam kitab ini ada 2. Satu yang bersifat material, artinya kebendaan, dan yang kedua adalah bersifat imaterial, non kebendaan, artinya tidak berupa fisik, kasih sayang, perlakuan baik itu kan ini material. Nah, sehingga dengan demikian ya ada 2 tadi, hak dan kewajiban, material dan imaterial, bisa dipilah dan dipilih meskipun di situ tidak dijelaskan secara gamblang. Nah, berikutnya adalah bagaimana kemudian cara menjaga stabilitas pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga di masa saat-saat seperti ini. Sebetulnya pemenuhan hak dan kewajiban itu juga setiap saat ya, baik ada pandemi atau tidak. Tetapi memang masa-masa ini itu ya sangat berdampak sekali. Terlebih terkait dengan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban. Misalkan begini, gimana tidak seseorang laki-laki harus memberi nafkah materi misalkan kepada keluarganya, sedangkan dia dalam posisi tidak bisa bekerja. Nah, ini bagaimana? Ini kan sangat berdampak sekali. Maka ada beberapa hal saya kira yang perlu diperhatikan antara masing-masing anggota keluarga agar keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga itu bisa stabil. Setidaknya adalah pertama, masing-masing harus memegang prinsip dalam anggota keluarga itu, memegang prinsip pernikahan yang prinsip pernikahan itu adalah kunci bagaimana sebuah keluarga itu bisa menjadi stabil atau seimbang pemenuhan hak dan kewajibannya. Ada 5 yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah musyawarah dan demokrasi. Yang kedua menciptakan rasa aman, nyaman, tentram dalam kehidupan keluarga. Menghindari dari kekerasan. Kemudian hubungan suami istri adalah sebagai partner dan keadilan. Maka kalau disimpulkan, 5 prinsip ini kuncinya adalah begini saudara. Kuncinya adalah saling pengertian, perhatian, dan kerjasama. Tadi saya contohkan ketika ngurus anak. Anak biasanya di sekolah, kemudian tiba-tiba harus sekolah di rumah. Lah bagaimana membagi peran ini seperti ini? Bapak biasanya bekerja misalkan. Nah, maka dibutuhkan saling pengertian, saling perhatian, dan kerjasama mengacu 5 prinsip yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak ada pengertian, tidak ada perhatian, nggak ada saling kerjasama, ya bagaimana hak dan kewajiban atau bagaimana kondisi keluarga secara umum itu bisa seimbang, bisa stabil. Nah, oleh karena itu, kata kuncinya adalah saling pengertian, perhatian, dan kerjasama. Saya kira demikian, nanti dilanjut bisa diskusi. Terima kasih. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang telah serius dan antusias menyimak serta mengikuti diskusi online pada malam hari ini. Jawaban-jawaban nanti akan coba saya tanggapi menggunakan audio saja sehingga bisa agak panjang. Kalau video itu kan berat. Tadi saya nyoba 3 menit pun terasa berat, ada yang sedikit kepotong ya. Sehingga nanti
mohon dimaklumi kita menggunakan audio ya, coba ada audio, nanti bisa saya tambahi jawaban komentar saya dengan menggunakan narasi atau tulisan yang mungkin bisa sedikit membantu pemahaman teman-teman. Memang perlu diakui bahwa diskusi online yang model grup via WA ini memang ya ada banyak kekurangan di samping kelebihan ya. Ya kelebihannya mungkin yang lain bisa menyimak sambil tiduran, bisa sambil rokok dan macam-macam. Nah, tidak apa-apa. Niatnya kan jelas sama, thalabul ilmi. Kekurangannya ya tadi kita tidak bisa leluasa menjelaskan. Ya tidak apa-apa, niatnya hanya kita sama-sama belajar, memanfaatkan waktu karena prinsipnya adalah fisik, raga boleh terkungkung tapi pikiran kita tetap bebas melayang. Itu pesan saya, tetap mengikuti dengan cermat. Terima kasih. Terima kasih tanggapan dari Mas Mahes ya, HKI semester 4 ya. Pertanyaannya adalah suasana pandemi seperti ini banyak keluarga yang tidak harmonis, kemudian banyak keluarga yang mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya dalam hal membayar SPP UKT ya. Waduh, kalau membahas UKT kok agak sedikit sensitif begini ya. Ya tidak apa-apa. Ini memang lagi viral ini tentang UKT ini. Tapi saya nggak menanggapi itu karena bukan wilayah saya. Lebih kepada pertanyaan fokusnya adalah apakah ini berpengaruh kepada kualitas generasi muda bangsa yang akan datang. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jadi begini Mas Mahes, terkait dengan apakah situasi ini sangat memengaruhi kualitas. Saya kira kualitas itu adalah kemampuan lebih yang dimiliki oleh seseorang, kan begitu ya. Nah, kemampuan atau kualitas ini menurut saya sebetulnya tidak ditentukan oleh keadaan, sebetulnya tidak mempunyai pengaruh begitu signifikan ya saya kira. Kalau kualitas, kita lihat misalkan banyak tokoh-tokoh pendahulu kita itu yang justru produktif, justru hebat, tapi di tengah keterpurukan, di tengah keterbatasan misalkan, ya juga banyak. Sehingga kalau berpengaruh iya, cuman menurut saya pengaruhnya ya tidak begitu besar lah saya kira, tergantung bagaimana kita selaku generasi muda ini di tengah-tengah pandemi seperti ini, keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa pertama memaksimalkan waktu atau memanfaatkan waktu yang ada untuk menggali potensi diri, untuk menempa kualitas diri selalu generasi. Jangan kemudian kita terlena tertipu dengan keadaan yang sekarang ini, misalkan wong nggak pernah kuliah, nggak pernah ngampus dan macam-macam, jangan. Tapi satu tadi, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk menempa, memperdalam, memperkuat kualitas diri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, manfaatkan potensi diri. Apa potensi kita yang ada, potensimu yang ada dalam diri, silakan dikembangkan, dimanfaatkan. Saya kira banyak di sekeliling kita bisa kita manfaatkan. Jadi itu ya. Lalu apa yang kita bisa berbuat ya tadi, manfaatkan waktu, kemudian gunakan potensi yang ada. Pengaruh jelas ada Mas, tapi menurut saya ya keadaan kalau hanya tidak bisa bayar SPP, kekurangan ekonomi, itu saya kira tidak begitu signifikan terkait dengan kualitas ya. Saya kira begitu Mas Mahes. Tetap semangat kawan-kawan mahasiswa dalam meraih masa depan yang gemilang dan cemerlang. Jadilah generasi yang berkualitas. Berprinsip begini, bahwa keterbatasan keadaan tidak menjadikan penghalang untuk kita meraih kesuksesan, kualitas diri yang lebih maksimal. Saya kira itu tanggapan untuk Mas Mahes. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan kedua dari Akilah HKI 2. Anda menanyakan terkait dengan muasyarah bil ma'ruf dalam materi ini. Oke, bisa dilihat di kitab aslinya dijelaskan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan tajibu 'ala zauji musahabata zaujatahu bil ma'ruf.
bi ayyusina ilayya bi iswali haqqiha mahron wa nafaqatin wa maunatin wa kiswatin biridon wa tayyibin ila akhirih. Jadi maksudnya adalah begini. Maksudnya dari mempergauli istri secara baik atau muasyarah bil ma'ruf bahasanya, tadi saya menuliskan itu, ada beberapa cara yang mesti dilakukan. Maksudnya mempergauli ini ya dalam hal bagaimana suami memperlakukan istri dalam sebuah keluarga. Satu, ya bisa disimak. Caranya adalah bersikap baik terhadapnya, yakni dengan menunaikan haknya berupa mas kawin, nafkah, uang belanja, dan pakaian. Karena mas kawin itu haknya istri, ya yang baik, yang wajar, memberikan nafkah yang baik dan wajar, uang belanja yang cukup, dan pakaian yang sewajarnya. Tentu semuanya itu dengan ridho, lapang dada, disampaikan dengan lembut, tidak kemudian memberikan nafkah, memberikan baju misalkan, tapi dengan marah-marah, dengan nada yang tidak enak didengar, tidak enak dilihat. Nah, ini bukan muasyarah bil ma'ruf yang dimaksud dalam karya Kiai Hasyim ini. Itu yang pertama. Yang kedua, muasyarah bil ma'ruf itu dilakukan dengan cara wa yu'allimaha. Maksudnya adalah menuntunnya atau mengajarnya ke arah jalan yang baik dalam hal beribadah. Maka suami itu bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan baik dan ubudiyah istrinya. Nah, karena mendapatkan pengajaran yang baik itu menjadi hak istri, sekaligus menjadi kewajiban suami dalam hal agama. Agama apa? Misalkan min ahkami tohar wal haid was sholat ila akhiri. Maka kalau ada istri kok tidak ngerti hukum haid dan nifas misalkan, itu yang bertanggung jawab adalah suaminya. Maka beruntung sekali sebetulnya kawan-kawan itu kalau, mohon maaf ini, yang cowok mempunyai pasangan nanti dari alumni YIN Syariah, luar biasa itu ya. Ini ada bercanda. Kemudian itu cara-cara yang muasyarah bil ma'ruf. Kemudian terakhir adalah mohon maaf, maksudnya muasyarah bil ma'ruf ini juga diserahkan dalam Al-Qur'an, misalkan Al-Baqarah ayat 228 ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan mereka perempuan-perempuan, maaf saya salah ayatnya. An-Nisa ayat 19. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jadi itu cara-cara yang bisa dilakukan maksud dari muasyarah bil ma'ruf. Demikian Mbak Akila ya, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari siapa ini, tidak ada namanya di daftar pertanyaan. Kalau ada suami itu sudah menikah kok berjauhan, si A menikah kok mondok di pondok A, si perempuan di pondok B, dan keduanya sama-sama sedang nyantri di pondok. Nah sebetulnya begini, kalau sudah menikah kemudian dipisahkan oleh jarak atau bahasa kerennya sekarang apa namanya LDR begitu ya, atau dalam bahasa Ivanye dalam sosiologi pernikahan itu disebut sebagai commuter marriage. Jadi orang sudah menikah tapi mobile, tidak dalam satu tempat. Sebetulnya tidak masalah, karena kata kuncinya adalah sejauh hak dan kewajiban itu bisa dipenuhi, ya tidak masalah. Mau jarak mau apa enggak masalah. Itu kata kuncinya. Jadi saya sampaikan boleh sejauh tadi ada hak kewajiban yang memang harus ditunaikan. Jadi itu kata kuncinya itu ya. Bagi pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Nah, yang ketiga ini, kalau saya membaca bahwa hanya pandemi suami nggak bisa ngasih nafkah kemudian tidak akur, ya gimana ya Pak, kalau istri kemudian menuntut pisah hanya gara-gara saat ini wabah kemudian pandemi, saya kira perlu dievaluasi lagi begitu. Apa iya kemudian hanya gara-gara ini kemudian si istri menuntut untuk pisah dan seterusnya. Tapi begini saya kira, tindakan istri untuk menuntut pisah
berjauhan dari suaminya karena tidak bisa memberi nafkah, ya dalam konteks istri menuntut atau menginginkan pisah berjauhan dengan suami dengan alasan tidak bisa memberi nafkah. Ini saya kira tidak ada larangan. Karena alasan pisah itu macam-macam ya, salah satunya tidak bisa beri nafkah. Tetapi menurut saya kalau dikaitkan dengan kasus pandemi sekarang ini, ya cobalah gitu loh. Apakah ketika sebelum pandemi ini makmur, kemudian hanya karena suami di PHK misalkan di saat-saat sulit seperti ini kok kemudian minta pisah, saya kira kok kurang bijak ya menurut saya. Meskipun dibenarkan ya, tapi kok kurang bijak. Kok seakan-akan hanya orientasi materi. Oke, materi memang butuh, tetapi coba dipikir kembali begitu. Tadi kan saya sampaikan di awal itu materi adalah keadaan memang sulit, iya. Di PHK bisa jadi. Tapi apakah tidak ada solusi lain untuk mempertahankan sebuah rumah tangga? Maka bagaimana dibicarakan dengan baik, bagaimana saling pengertian muncul, bagaimana kemudian kerjasama itu ada, bagaimana kemudian saling bekerja sama, saling pengertian itu ada. Itu penting saya kira. Nah kalau tidak, ya memang banyak yang bubar. Bayangkan kalau seseorang misalkan yang bekerja yang tergantung di lapangan, penjual makanan yang tergantung di sekolah-sekolah tapi sekolah libur misalkan, lah kan bisa luar biasa itu kalau tidak disikapi dengan keimanan dan kepala yang jernih, saya kira itu. Meskipun sekali lagi tindakan istri untuk menuntut pisah dari suaminya hanya karena tidak diberi nafkah itu tidak ada larangan, memang ada indikasi aturan yang membolehkan. Tetapi ketika dikaitkan dengan masa pandemi tadi, menurut hemat saya silakan dipikir ulang lah, diresapi ulang, dipikir bareng-bareng antara pasangan suami istri. Saya kira kok begitu ya. Saya kira demikian. Yang saya maksud dengan standar cukup adalah ukurannya sebagaimana dalam beberapa keterangan yang saya kutip. Maksudnya adalah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kadar kepantasan di tempat tinggal, di mana mereka tinggal begitu. Jadi kemampuannya suami itu berapa, kemudian sisi kepantasan di daerah dia tinggal itu seperti apa. Jadi itu ukuran ketercukupan ya, standar cukup ya. Ya misalkan begini, standar cukupnya di daerah itu hanya makan nasi sama tempe tahu goreng, ya itu cukupnya seperti itu gitu. Jadi kemampuan suami sebagai ukuran dan standar kepantasan ya, kepantas tidaknya di daerah dia tinggal. Saya kira demikian. Terima kasih. Terkait dengan muasyarah bil ma'ruf yang dikomentari oleh saudara Habib Agung Nuria Fatiri, bahwa konsep muasyarah bil ma'ruf itu memang kalau kita melihat khitabnya di Quran itu ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi seolah khitabnya memang perintah kepada suami untuk mempergauli istri secara baik. Apakah ini berlaku sebaliknya? Tentu iya, karena memang khitabnya itu ditujukan kepada laki-laki harus mempergauli istri. Tapi kalau kita lihat beberapa keterangan di Dhul Misbah itu di belakang, misalnya ada hadis yang diceritakan ada perempuan-perempuan yang baik yang kelak masuk surga gitu ya. Salah satunya adalah yang dipandang oleh suami menyenangkan, tidak bangkang, kemudian bisa melayani dengan baik. Nah, saya kira itu imbangan dari itu. Jadi menurut saya kalau kita mengkaji lebih cermat lagi, membaca ulang lagi dari materi di Dhul Misbah itu, bahwa muasyarah bil ma'ruf itu ya sebalik, istri berlaku baik, suami berlaku baik kepada istri, memperlakukan baik, suami juga demikian. Khitabnya suami memperlakukan baik istri, begitu juga sebaliknya. Maka menjaga stabilitas rumah tangga itu bukan menjadi tanggung jawab salah satu dari keduanya, tapi menjadi tanggung jawab bersama agar hak dan kewajiban itu berimbang. Maka ya muasyarahnya balik. Saya kira demikian, Mas Habib.
Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian yang telah serius dan fokus menyimak diskusi ini dengan segala keterbatasan. Saya berharap akan muncul ide-ide baru untuk diskusi-diskusi selanjutnya, karena diskusi semacam ini menjadi ruh bagi kita semua selaku sivitas akademika dalam rangka pengembangan diri untuk mengembangkan potensi diri sebagai nutrisi bagi ruhaniah kita atau akal kita. Sebagai penutup, saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian untuk tetap punya optimisme yang tinggi, meraih masa depan yang gemilang dengan berbagai macam tantangan dalam keadaan apapun. Tetap semangat. Satu, maksimalkan waktu yang ada, manage dengan baik. Yang kedua adalah harus punya kedisiplinan yang tinggi sehingga kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Terakhir, pesan saya adalah pegangi bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan, untuk menggapai mimpi, untuk meraih cita-cita yang telah Anda rencanakan. Salam semangat, tetap maju. Selamat beristirahat. Terakhir, salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.